ketika api itu menyala. Siapa yang tahan untuk berdiri di hadapan Tuhan? Kita akan mendengar pesan Tuhan tentang revival again atau kebangunan rohani kembali dari para hamba Tuhan di Indonesia. Program ini dapat Anda saksikan melalui channel YouTube Makan Netizen. Nah, sebelumnya terima kasih sekali buat Musa yang telah memberi kesempatan. Ya, jadi saya sudah kenal, saya sebut Bapak aja deh ya. Bapak Musa ini sudah lama dan saya sudah tidak berjumpa dengan beliau ini sekitar 18 tahun, Bapak Ibu. Ya, jadi akhirnya sempat terhubung melalui Instagram dan akhirnya bisa datang kembali. Jadi terima kasih juga buat momen dan juga buat persekutuan doa di tempat ini sehingga saya bisa terhubung dan tentu saja saya bisa mengenal dengan rekan-rekan baru. Nah, sore hari ini saya berjanji saya tidak akan lama, ya kurang lebih sekitar 40 menit, dan saya ingin memberikan sebuah topik yang sangat fundamental dalam kekristenan, ya sangat penting dalam kekristenan. Ya, saya beri judul khotbah saya hari ini adalah arti kematian dan kebangkitan Kristus. Tetapi seringkali pada waktu saya menyampaikan tentang kematian dan kebangkitan Kristus, ada banyak orang langsung punya stereotip, Pak, saya tahu kenapa Yesus mati dan sebagainya. Tetapi hari ini saya akan mulai menunjukkan, ya, ternyata saya coba browsing, saya coba searching, saya coba meriset. Menurut Bapak Ibu, Kristus mati ini sesuatu hal yang sangat mahal atau tidak? Mahal, ya? Setuju nggak? Sesuatu yang berkualitas, sesuatu yang dibayar mahal itu selalu berkualitas. Nah, saya coba merenungkan dan ternyata saya mendapati kematian, menghayati kematian dan kebangkitan Kristus itu adalah jurus pamungkas kesuksesan, keberhasilan dan kemenangan dalam kehidupan kita. Saya akan menjadikan 1 Tesalonika pasal 5 ayat ke-9. 1 Tesalonika 5 ayat ke-9 itu adalah ayat pembuka saya hari ini. Oke. Saya lupa memperkenalkan diri. Ada bahasa mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Yang kenal aja belum tentu sayang, apalagi tidak kenal, kan? Nama saya Anton. Satu istri saya. Ya, kalau istri saya dua saya tidak bisa seperti ini baru ini. Ya, satu istri saya, dua anak saya anak kembar, Bapak Ibu. Ya, saya bekerja sebagai ketua yayasan di saya punya sekolah di NTT, sekolah berasrama. Ya, saya rasa itu aja deh, ya. Saya rasa perkenalan itu saja. Nah, 1 Tesalonika 5:9. Wah, bulan lalu kita memperingati tentang Paskah. Dan seringkali yang dikhotbah dengan Tuhan itu Kristus mati buat apa? Ya, untuk menebus dosa. Oke. Kristus mati buat apa? Agar dia menjadi Tuhan atas kehidupan kita. Oke. Kristus mati buat apa? Agar kita tidak hidup bagi diri sendiri. Oke. Tapi ada satu poin. Kenapa Kristus mati? Itu yang jarang sekali dikhotbahkan dan Tuhan. Wah, padahal ini momen penting betul. Ini adalah poin penting. 1 Tesalonika pasal 5 ke-9. Saya sangat yakin sore hari ini Bapak Ibu yang sudah lama tidak merenungkan firman, mulai malas berdoa, itu sore hari ini setelah dengar tentang sudut pandang ini, itu kalau tidak merenungkan, tidak bersekutu dengan Tuhan, itu ada semacam gini, ada semacam sebuah kata-kata yang muncul dalam hati kita ini, rugi aku kalau aku tidak melakukan itu. Wah, percayalah, pulang dari tempat ini yang malas-malas bersekutu itu langsung gini, aku pengen bersekutu karena dampaknya itu luar biasa. Ayat 9. Aduh, ini rahasia yang jarang sekali dikupas. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Yes. Tetapi untuk beroleh apa, Bapak Ibu? Keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 10, perhatikan. Yang sudah mati untuk kita supaya, wah, kalau ada kata-kata supaya itu kan berarti tujuan. Supaya apa? Kristus mati untuk apa?
Ada yang ngatakan itu mati untuk menebus dosa. Iya. Tapi ini yang jarang dikorbankan hamba Tuhan. Supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur. Perhatikan kata berikutnya, ini poin penting. Dikatakan apa? Kita hidup bersama-sama dengan Dia. Sama-sama katakan hidup bersama-sama dengan Kristus. Hidup bersama-sama dengan Kristus. Sama-sama katakan hidup bersama-sama dengan Kristus. Hidup bersama-sama dengan Kristus. Ternyata seperti ini. Kristus mati bukan hanya untuk menebus dosa, tapi agar kita hidup bersama-sama dengan Kristus. Sama-sama katakan hidup bersama-sama dengan Kristus. Hidup bersama-sama. Nah, pada waktu saya merenungkan ayat ini, tiba-tiba Tuhan mengingatkan ini. Ada banyak orang Kristen yang hidup bagi Kristus, tapi mereka tidak hidup bersama-sama dengan Kristus. Ada perbedaan. Saya percaya Bapak Ibu di tempat ini mengerang, berupaya, berdoa, dan berusaha. Kita semua hidup bagi Kristus. Yang setuju sama-sama kata amin. Amin. Apakah Anda sedang berjuang, berupaya hidup bagi Kristus? Loh, tapi ternyata hidup bagi Dia dengan hidup bersama-sama dengan Dia itu beda. Saya beri contoh. Misal suatu ketika ada sebuah keluarga, istri anaknya tinggal di Caruban, suaminya terpaksa tinggal di Surabaya. Ditanya, engkau kenapa tinggal tidak bersama dengan istri anakmu? Aku bekerja di Surabaya, aku hidup bagi keluargaku. Suaminya hidup bagi keluarganya, tapi apakah dia hidup bersama dengan keluarganya? Tidak. Nah, saya mendapati ada banyak orang Kristen hidup bagi Kristus, tapi tidak hidup bersama dengan Kristus. Saya tanya, siapa yang di tempat ini suaminya terpaksa tinggal di luar kota bekerja buat keluarga? Ada? Ada? Saya tanya. Kira-kira kalau ibu suaminya bekerja di luar kota, tidak hidup bersama dengan Anda, tapi dia hidup buat Anda, sebagai seorang istri, ada happy? Ada gembira nggak? Ada istri yang gembira nggak? Tidak apa-apa, tidak hidup bersama dengan aku, asalkan uang belanja mengalir. Itu setuju nggak kalau saya mengatakan itu istrinya tidak mencintai suaminya? Betul nggak? Istrinya menyukai uang belanjanya, tapi istri yang mencintai suaminya, Pak, sudah, mungkin kita tidak punya mobil, mungkin kita tidak punya rumah bagus, tapi lebih baik kau hidup bersama-sama dengan aku daripada kau tinggal di luar kota. Engkau hidup buat kami, tapi engkau tidak hidup bersama-sama dengan kami. Bapak Ibu menangkap tentang hal ini? Sama seperti itu pula lah teriakan Tuhan. Tuhan mengatakan, ya, umatku hidup bagi aku, tapi dia belum tentu hidup bersama-sama dengan aku. Bahkan menjadi pengikut Kristus. Siapa di sini pengikut Kristus? Pengikut Kristus? Coba cek KTP-nya, agamanya apa? Kristen. Berarti setuju enggak Anda pengikut Kristus? Pengikut Kristus bahasa aslinya adalah pendukung Kristus. Anda mendukung Kristus? Tapi saya tanya, saya lihat dari wajahnya kelihatannya di sini rata-rata pendukung Presiden Jokowi. Saya tanya, Anda mendukung Presiden Jokowi, apakah Anda hidup bersama dengan Presiden Jokowi? Saya jelas pendukung Presiden. Kira-kira lebih berkuasa dan bermuatan mana? Menjadi pendukung Presiden Jokowi sama hidup bersama-sama Presiden Jokowi. Ada banyak orang Kristen mendukung Kristus, tapi tidak hidup bersama-sama dengan Kristus. Karena itu kenapa di masa pandemi mereka stres, frustasi, depresi, dan terintimidasi. Kenapa? Hidup mendukung, hidup bagi, tapi tidak hidup bersama-sama. Nah, saya akan tunjukkan. Sebetulnya ada 3 poin, tapi saya percaya kelihatannya tidak memungkinkan saya sampaikan 3 poin. Saya sampaikan 1 poin aja. Apa arti hidup bersama-sama dengan Kristus? Apa ciri-cirinya? Ya, saya kasih 1 poin aja. Wah,
Apa sih arti hidup bersama-sama dengan Kristus? Apa itu ciri Anda hidup bersama-sama dengan Kristus? Jangan cuma bangga Anda hidup bagi Tuhan. Seperti seorang istri yang suaminya tinggal di luar kota dan hidup bekerja buat Anda, tidak bahagia. Istri yang mencintai suaminya, kalau memang memungkinkan, kau hidup bersama-sama dengan aku dong. Jadi jangan puas kalau kita hanya hidup bagi Kristus. Jangan cuma puas Anda pendukung Kristus, KTP Anda Kristen, tapi Anda tidak hidup bersama dengan Kristus. Jangan puas. Karena itu kenapa banyak orang Kristen, tapi bila ada masalah lulu lantak. Mereka cuma hidup bagi dia, tapi tidak hidup bersama dengan dia. Apa itu ciri-ciri orang hidup bersama-sama dengan dia? Dia ingin, Tuhan ingin kita hidup bersekutu dengan Tuhan. Mari kita lihat Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6. Kalau hidup bersekutu pasti hidup bersama-sama, pasti. Nah, hari ini banyak orang Kristen tidak hidup bersekutu dengan Kristus. Ayo, siapa yang di masa pandemi ini stresnya sampai 3 bulan? Anda wajahnya lebih dari 3 bulan stresnya. Saya tanya, kalau Anda hidup bersama-sama Presiden Jokowi, takut penjahat? Enggak. Penjahat datang mikir. Tapi kalau cuma mendukung, ya bisa dirampok juga rumah kita. Kejadian 36. Ayo saya tunjukkan, ini kisah sebelum manusia jatuh dalam dosa, nanti setelah jatuh dalam dosa, wah saya ceritakan. Betul, saya yakin. Kalau Anda bersungguh-sungguh mendengarkan firman, ini yang malas bersekutu tiba-tiba ada rasa ketertuduhan yang sangat kuat sehingga pulang nanti rindu bersekutu. Sudah, Kejadian 3 yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan kepada suami yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Nah, ayat yang ke-6 dan ayat ke-7 itu kisah manusia jatuh dalam dosa. Ya. Lalu apa dampaknya? Setelah manusia jatuh dalam dosa, dampaknya apa? Ayat ke-8. Wow, lihat ini. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah. Dulu itu ya, waktu Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa, mereka itu jalan itu gandengan sama Tuhan. Loh, karena di sini dikatakan ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah. Jadi dulu waktu di Taman Eden, waktu manusia belum jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa itu sama dengan Tuhan itu jalan itu gandengan, ngobrol, bersekutu. Yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari yang sejuk. Tapi bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah. Heran, sebelum jatuh dalam dosa mereka berjalan-jalan bersama-sama. Tapi setelah jatuh dalam dosa, manusia itu tiba-tiba bersembunyi. Mereka takut berjumpa dengan Tuhan. Bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Prinsip persekutuan. Dosa menghancurkan hubungan kita dengan Allah. Berikutnya, ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Wah, ini kayak main peta umpet. Saya tanya, Tuhan maha tahu enggak? Kenapa kok sampai Tuhan tanya di mana engkau? Berikutnya, ayat 10. Lalu Adam menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Nah, perhatikan ya. Tolong perhatikan sejenak. Waktu Tuhan bertanya di mana engkau, Tuhan tidak bertanya letak geografis. Tapi waktu Tuhan bertanya di mana engkau, itu kerinduan untuk bersekutu. Saya beri contoh. Misal suatu ketika saya ini sakit, misal saya punya anak kembar. Hari pertama sakit,
istri sama anak saya yang pertama datang. Anak saya yang pertama namanya Kensi, anak saya yang kedua namanya Alexander. Waktu istri sama anak saya yang pertama datang, saya tanya, Alexander di mana? Lalu istri saya mengatakan di rumah. Oke. Hari kedua yang datang istri sama anak saya pertama lagi, Alexander di rumah lagi. Lalu saya tanya, Alexander di mana? Di rumah. Pertanyaannya, apakah saya ini tidak tahu anak saya ada di mana? Tahu. Lalu hari ketiga, saya bangkit. Oh bukan ya, bukan. Hari ketiga, istri sama anak saya datang, tapi berserta dengan anak kedua. Lalu saya tanya sama Alexander, Alexander, kamu itu di mana saja? Waktu saya tanya di mana saja, itu bukan saya tidak tahu anak saya ada di mana. Saudara setuju dengan hal ini? Tapi waktu saya tanya, kamu ada di mana? Itu kangen ingin bersekutu. Nah, waktu saya baca hal ini, tiba-tiba Tuhan katakan seperti ini. Untuk aku bersekutu dengan engkau, harga yang kubayar nyawa. Karena dosa memisahkan hubungan. Karena itu kenapa Kristus mati, agar bisa bersekutu. Waktu saya merenungkan hal ini, tiba-tiba Tuhan mengatakan seperti ini. Aku bersekutu dengan engkau, hargaku nyawa. Kamu bersekutu dengan aku, hargamu apa? Hanya melepaskan sejenak waktu buat hobi saja enggan. Saya tanya, pagi hari bangun, benda apa yang dipegang pertama kali? Oh, sepakat kan? Oh Pak, saya pegang handphone kenapa? Karena di handphone ada Alkitab. Oh puji Tuhan. Kalau aku bersekutu dengan kau, saya tunjukkan. Kejadian 2:15, ini mulai poin penting. Wah, waktu saya tahu ayat ini, saya cek bahasa aslinya. Saya mengatakan seperti, Tuhan, aku tidak mau bersekutu dengan engkau. Engkau tidak rugi, aku yang rugi. Ternyata saya mendapati, kenapa Tuhan ingin bersekutu dengan kita? Bukan hanya memuaskan kerinduan Tuhan, tapi ternyata ada dampak yang sangat penting yang terjadi dalam hidup kita kalau kita bersekutu dengan Tuhan. Kejadian 2:15. Oke, terima kasih, saya salut dengan Bapak Ibu. Wah, yang tetap berupaya membaca firman. Bisa tolong Bapak Ibu baca Kejadian 2:15? 2:3. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden. Ya. Dan memelihara. Oke, perhatikan sejenak. Saya akan kupas saat ini pelan-pelan, karena ini poin penting. Tuhan Allah, Bapak Ibu setuju? Kejadian 2:15, ini kisah sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ya, kita lihat ya. Waktu Adam bersekutu dengan Tuhan, ini dampaknya apa? Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden. Untuk apa? Untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman. Berarti Adam ditempatkan untuk bekerja, setuju? Sama-sama kata bekerja. Siapa di sini bekerja? Anda semua bekerja. Kira-kira memelihara taman itu mudah atau susah? Adam diberi tugas memberi nama puluhan ribu hewan. Loh, saya punya anak kembar, mencari nama 2 anak saja saya butuh bergumul 5 bulan. Adam diminta memberi nama tumbuhan begitu banyak. Anda setuju enggak? Standar Tuhan itu berkualitas. Standar Tuhan itu kalau bekerja berkualitas, sempurna. Setuju? Perhatikan itu. Adam bekerja, memberi nama hewan, tumbuhan, memelihara taman, tidak pernah direvisi, tidak pernah dievaluasi, tidak pernah dikoreksi oleh Tuhan. Artinya, pekerjaan Adam berkualitas. Lihat ya? Adam waktu berjalan bersama dengan Tuhan, hidup Adam berkualitas. Bahkan dalam bahasa aslinya, kata-kata Adam ditempatkan, sama-sama kata menempatkan. Sama-sama kata menempatkan. Ternyata bahasa aslinya menempatkan. Wah, menempatkan itu bahasa aslinya itu adalah yana. Yana itu artinya seperti ini. Ditempatkan dengan rileks, dengan santai, ditempatkan dengan tenang. Artinya seperti ini. Adam pekerjanya berkualitas,
tapi mentalitasnya rileks. Wah, kita ini saat ini ya, stres gak berkualitas. Adam itu waktu dia berjalan-jalan bersama dengan Tuhan, setuju nggak? Segala kemuliaan buat Tuhan. Kemuliaan itu artinya kualitas. Jadi kadang-kadang worship leader salah. Dia kan ngajak kan, mari jemaat berikan kemuliaan buat Tuhan. Terus apa yang dilakukan jemaat? Keliru. Saya ini keringetan, Anda nggak damin. Terus goblok saya ini. Ayo. Siapa yang hari-hari ini waktu mengalami pandemi sempat stres berkepanjangan? Enggak ya? Ya sudah, saya selesai khotbah. Udah. Ya ada banyak suami ngadepi istri cerewet aja stres. Saya percaya sebetulnya Bapak Ibu semua pernah mengalami yang namanya Yana. Kapan? Ini. Pernah tidak? Anda mengalami masalah berat, tapi mentalitas Anda tetap rileks, tenang. Tapi ada masa-masa mengalami masalah yang lebih ringan, tapi stres. Pernah ngalami? Loh, ini kan aneh kan? Ngalami masalah berat, rileks, santai. Ngalami masalah ringan, stres. Itu artinya seperti ini. Waktu mengalami masalah berat, kok bisa rileks? Karena ngalami yana, hidup bersama dengan Tuhan. Kenapa ngalami masalah kecil, akhirnya stres, depresi, frustasi, dan terintimidasi? Karena sedang menjauh dari sang sumber kekuatan. Waktu pandemi, thank you Musa. Percayalah waktu di Taman Eden, Adam bekerja juga berkeringat loh Bapak Ibu ya. Ya katanya orang Indonesia ini kalau berkeringat hanya waktu makan. Tapi meskipun Adam berkeringat, rileks. Loh, hari ini saya berkeringat, tapi saya rileks, dan deg-deg sedikit pun. Tapi berkeringat, artinya kalau Adam itu bekerja santai, itu bukan berarti seperti ini. Selesai semua, udah. Dia kerja, tapi rileks. Di waktu pandemi ini, istri saya kena tumor otak. Tumor otak. Wah, saya tanya istri saya, wah ini jatah 45 menit lagi. Udah. 10 menit terakhir maksimal. Dia kena tumor otak. Saya konsultasi sama 7 dokter. 7 dokter mengatakan, ini kalau operasi harus buka batok kepala, dan operasinya 10 jam. Tangan tidak boleh tremor atau gemetar sedikit pun. Kenapa? Karena lokasinya itu melewati syaraf 5, 7, 8. Syaraf 5 itu syaraf wajah. Kesentuh dikit, perut. Syaraf 7 itu syaraf telinga. Kesentuh sedikit, tuling. Syaraf 8, otak bawah sadar. Kesentuh sedikit, koma sumber hidup. Loh, saya kaget. Konsultasi sama 7 dokter. Semua bilang, Pak ini harus operasi 10 jam. Tangan dokter, itu bersin aja nggak boleh. Waduh, itu sudah perut, tuli, koma. Bayangkan. Tapi waktu istri saya kena tumor otak, istri saya keluar ya dari itu alat mesin MRI. Saya duduk. Saya tanya, Non bagaimana kamu? Tenang nih. Wah, layak jadi istri hamba Tuhan. Yana. Itu banyak teman-teman datang menguatkan. Tenang ya. Loh, istri saya, saya ini tenang. Saya kaget. Saya percaya Anda pernah mengalami semua. Ngadepi masalah berat, tapi tenang. Kok bisa? Yana. Segala perkara dapat ku tanggung. Terus berikutnya. Nah, lihat, segala perkara dapat ku tanggung di mana? Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Berarti kalau ada orang Kristen mengalami perkara tidak kuat, itu pasti di luar Dia. Loh, akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Jika engkau tinggal di dalam aku tinggal di dalammu, kau berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya kalau kita hidup bersama-sama dengan Tuhan, apapun bisa kita kerjakan. Loh,
Setuju nggak? Orang Kristen itu tugasnya berat. Harus nolong orang, mendidik anak dengan baik, mendidik keluarga dengan baik, bekerja harus berkualitas, melayani harus bagus, betul? Tanpa kekuatan Allah, stres. Peribahasa mengatakan, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Tapi setujukah Anda, ada peribahasa juga mengatakan, nafsu besar, tenaga kurang. Cita-cita setinggi langit, tapi tidak punya kekuatan, frustasi. Pekerjaan besar butuh kekuatan besar. Kenapa banyak orang Kristen yang rontok terima kasih buat pandemi. Terima kasih buat pandemi. Ya. Karena pandemi itu adalah sebuah ujian. Siapa pondasi kehidupan kita? Ayo terakhir. Yesus itu waktu di muka bumi dia mengambil rupa seorang hamba. Sama seperti kita. Yesus kerja banyak hal, tapi semuanya berhasil. Rahasianya di mana? Mari kita lihat. Markus pasal 1. Ayo orang Kristen, yuk umat Tuhan, pendukung Tuhan, Anda hidup bagi dia tidak cukup. Kenapa Kristus mau bersekutu dengan kita? Bukan hanya memuaskan kerinduannya, bukan untuk keuntungannya, tapi juga apa yang terjadi dalam hidup kita kalau kita tidak hidup bersekutu dengan Tuhan. Saya tidak marah loh, ini semangat. Ya, saya tidak marah. Markus 1:32. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Berkerumun. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit. Sembuhkan semua dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Yesus kerjaan banyak hal, semua berhasil semua. Rahasianya di mana? 35 itu rahasianya. Yuk kita baca sama-sama karena ini rahasia kekuatan Yesus. 2, 3. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan persekutuan Yesus dengan Bapa itu yang menjadi kunci keberhasilan Yesus melakukan segala sesuatu dan berhasil di muka bumi ini. Ini yang Yesus saja butuh bersekutu. Lalu siapa kita ini berani sombong? Ayat terakhir 2 Tawarik 16 ayat 9. Mari Bapak Ibu yang sudah lama tidak baca firman, yang rugi bukan Tuhan, yang rugi kita. Kita boleh menyebut diri seorang pelayan atau hamba Tuhan, tapi kalau kita tidak hidup bersama dengan Tuhan, kita cuma jadi pendukung dia. Karena itu kenapa? Cuma mendukung, tapi tidak ada kekuatan. 2 Tawarik 16 ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Wow, mata Tuhan itu mencari ke seluruh bumi. Untuk apa? Melimpahkan kekuatannya. Allah itu tiap pagi melihat seluruh bumi. Allah mengatakan seperti ini. Aku punya kekuatan, mau kuberikan kepada siapa? Anda mau? Anda mau? Ini kekuatan Allah. Tapi lihat, melimpahkan kekuatannya kepada siapa? Bukan orang Kristen. Kepada mereka yang bersungguh hati dengan dia. Karena itu kenapa waktu nyembah Tuhan, jangan mikir, engkau mari ini mangan nopo. Kalau nyembah serius. Allah itu tiap pagi itu melihat siapa yang bersungguh hati, ku berikan kekuatan yang tiada batas. Siapa yang punya handphone? Siapa yang punya handphone? Yang tidak punya nanti tabur. Yang punya tapi tidak ngaku tabur. Ada punya handphone? Setuju tidak? Handphone sebagus apapun, baterainya 0%, tidak berfungsi. Kita berkualitas apapun, ingat kita ini cuma songgok tanah liat. Aku hebat, ya seperti handphone.
Tapi kalau baterainya 0%, kalah dengan handphone yang jelek tapi baterainya 100%. Kita ini cuma songgok tanah liat. Tapi songgok tanah liat ini bisa menciptakan banyak hal. Kenapa? Jangan pernah pusing dengan dari mana kita ini berasal. Yang pusing, yang perlu kita pikirkan adalah siapa yang menggenggam kehidupan kita. Kalau Tuhan yang menggenggam, yang dari tanah liat pun bisa dipakai untuk mengerjakan hal yang itu. Yuk, sore hari ini jangan sombong, merasa aku mampu tanpa Tuhan. Sudah stres, pandemi? Enggak, kita doakan ya pandemi datang lagi ya 2 kali lipat ya. Loh, kalau Anda tertawa, artinya Tuhan jangan gitu kan? Ayo, berterima kasihlah buat pandemi. Karena untuk menunjukkan kita ini cuma hidup bagi dia atau kita ini hidup bersama-sama dengan dia. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau telah menolong hamba-Mu dengan segala keterbatasan ini, bisa mengimpartaskan sebuah pesan yang telah Engkau titipkan. Kami berdoa agar Roh Kudus menyempurnakan dan Roh Kudus memampukan kami agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita sama-sama berkata amin. Terus memberkati kita semuanya.